fid-daraini amin. Wa kharaja wa ahbarul kuffara an maqalatis sonami. Artinya, dan Walid keluar, kemudian dia memberikan informasi kepada orang-orang kafir terkait tentang omongannya berhala. Kan ceritanya tuh kemarin ya, berhala yang udah disembah-sembah selama berapa hari? 3 hari 3 malam ya sama Walid. Wah, kemudian dikasih apa aja, berbagai macam pakaian yang warna-warni ya, kemudian disuruh ngomong dia bagaimana, kemudian setan masuk di situ ya, di mulutnya sonam ya, kemudian dia bicara, dibilang Muhammad bukan nabi. Nah begitu, maka kamu jangan benarkan itu apa yang diomongin, apa yang didakwahin, disampaikan sama Nabi Muhammad. Nah setelah dengar begitu, Walid gembira banget tuh, wih senang dia. Nah kemudian dikabarkan tuh kepada orang-orang kafir tentang omongannya sonam tadi, begitu ya. Kemudian wakufaru Makkah ijtama'u indal Walid, akhirnya orang-orang kafir Makkah kumpul di hadapan Walid. Waqalu, dan mereka berkata kepada Walid, yan bagi lana an natakallama inda Muhammadin, seyogianya kita ini harus bicara di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus ngomong nih biar Muhammad itu nanti malu dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi mau dipermalukan di depan umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata orang-orang kafir di hadapannya Walid. Wah, ini Walid, kalau begini nih kita panggil lagi Muhammad, nanti ya berhala itu akan bicara biar didengar langsung ya, biar dia dipermalukan di hadapan umum, begitu. Falamma sami'an nabiyyu alaihi salatu wassalam maqalatahum, maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar omongan-omongan mereka, igtamma bizalika, maka Nabi termasuk itu agak ya sedih, bingung terkait tentang hal itu. Sementara Nabi baru berdakwah. Ini kan baru mulai berdakwah. Orang-orang kafir dikumpulkan, tapi kenyataannya berat juga berarti dakwah itu. Ya, jadi tidak diterima dengan baik, namun cemoohan, ocehan-ocehan, caci makian ya orang banyak yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panazala Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, wailul liman istata'a hadzal maqalah, celaka nih orang yang melakukan perbuatan ucapan ini, yaknil walida, yang dimaksud itu Walid beserta kelompok-kelompoknya orang-orang kafir Mekah saat itu. Jadi malaikat Jibril memberikan yaitu tasliyah, hiburan kepada Nabi Muhammad yang sedang apa? Berkeluh kesah. Karena Nabi berdakwah masih sendiri, belum ada banyak teman, karena memang masih awal-awal, sehingga malaikat Jibril perlu mendampinginya. Jadi Nabi pada saat lagi susah ya turun malaikat Jibril alaihissalam ya, dibantuin dengan kata-kata minimal. Tuh celaka tuh si Walid yang ngomong begitu tuh ya, beserta orang-orang kafir Mekahnya. Falamma sami'al Walidu hazihil maqalata, maka tatkala Walid mendengar ucapan ini bahwa Nabi Muhammad itu diberikan bantuan oleh malaikat Jibril dengan omongan Walid itu yang celaka, bukan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa ya reaksinya? Dohika, Walid malah tertawa-tawa, terbahak-bahak. Tuh begitu. Jadi malah Walid ya itu tertawa di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Walid bilang begini, la ubali, saya tidak peduli. Tuh, saya tidak peduli. Fajtama'u, maka mereka kumpul lagi, fawada'u baina aidihim sonaman, lalu mereka meletakkan lagi di hadapan mereka itu berhalanya. Yang kedua kali dikumpulin lagi tuh orang-orang kafir sama Walid. Nah setelah dikumpul ya dibawain tuh
yang namanya sonam, berhala yang tadi tuh, berhala milik ya Walid, yusamma hablan, namanya ya Hubal. Ya, jadi nama berhalanya Hubal. Gitu. Jadi kan ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Ini berhala-berhala yang memang terkenal namanya. Di samping itu ada ratusan berhala lagi yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir Mekah saat itu. Nah, ini berhala kesayangannya Walid namanya Hubal. Ya, patarahu alaihi alwanas thiyabi, maka mereka melemparkan di atas Hubal tadi warna-warna pakaian. Mereka pada bawa pakaian, dilemparkan sebagai puji-pujian begitu. Wasajadu lahu, mereka akhirnya sujud. Habis itu pada sujud. Ya, Hubal, di depan Hubal mereka pada sujud. Fada'an Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengundang Nabi alaihi salatu wassalam. Waja'a, dan Nabi datang ma'a Abdullah bin Mas'ud, bersama Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi diundang, ya suruh datang. Nah, Nabi ditemenin sama sahabatnya saat itu bernama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa indahum, maka Nabi berdua duduk tuh di sisi mereka. Karena memang Nabi diundang, ya duduk Nabi bersama dengan Abdullah bin Mas'ud di dekat mereka yang sedang ya menyembah Tuhannya, berhalanya Hubal. Ya, pada khalas syaitan, lalu saat itu juga masuk lagi setan. Setan masuk lagi kemana? Fi batnis sonam, ke dalam perut tuh berhala. Kalau kemarin ke dalam mulutnya bicara. Ini sekarang masuk lagi ya ke dalam perut berhala. Jadi setan ini bisa aja masuk ke jasad-jasad apa saja, baik benda hidup maupun benda mati. Ya, makanya nggak mustahil kalau ada benda mati bisa bicara. Nah, berarti ini ada pengaruh dari iblis, dari setan, yang memang ajaran setan menyesatkan. Wasmus syaitani kana musparon. Nah, nama setannya namanya Muspar. Tuh, makanya nama Muspar ya. Nama setan ini. Nah, begitu. Ya. Pahajan Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ini setan ya menghina, mengejek Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi dicaci maki oleh setan yang namanya Muspar, yang masuk ke dalam perut sonam tadi, yang namanya sonamnya apa? Hubal. Jadi Hubal itu seperti bicara, padahal yang bicara bukan Hubal, bukan berhala mah benda mati, nggak bisa bicara. Nah, cuma setan masuk di situ, Muspar namanya. Nah, kemudian mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, ya sahabat Abdullah bin Mas'ud dengar langsung cacian, makian ya yang ada sumbernya, suaranya dari berhala Hubal tersebut. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud tahayyaro, agak bingung juga. Benar juga tuh ya. Dia begitu. Ya, karena dibilang wah ini berhala benar-benar bisa bicara. Kayaknya benar-benar juga nih. Ada tahayyar, ada rasa bingung antara iya dan tidak. Nah, makanya keimanan harus mantap, kuat. Kita kalau iman dan mantap kuat, insya Allah ya apapun yang terjadi kita nggak akan percaya. Makanya Bapak, Ibu, Saudara kalau lagi wirid ya hati-hati. Bapak wiridan tiba-tiba datang tuh ya seseorang bilang, kamu sekarang sudah mantap, hebat, mulai besok kagak boleh sholat subuh lagi karena ente sekarang udah jadi wali, udah jadi ya orang hebat, udah jadi wali, jadi jangan sholat subuh lagi. Wah dia bilang, wah gue hebat lagi wirid, datang. Ya ternyata malaikat Jibril katanya datang, padahal bukan malaikat Jibril tuh, iblis, setan. Nah begitu. Kalau dia kagak punya keimanan, ya akhirnya dipercaya dah. Cerita sama orang lain, nih saya udah jadi wali. Wah, semalam saya wiridan, didatengin malaikat Jibril. Saya udah nggak boleh sholat lagi. Kalau ente baru sholat, ya. Ente mah belum pada benar sholat. Saya mah udah benar, jadi nggak sholat lagi saya. Yang udah jadi wali. Wah begitu. Ini berarti udah dia terkena apa? Ya jebakan iblis. Tapi kalau dia paham, langsung tuh ya di istighfar, diusir tuh iblis saat itu juga. Maka otomatis iblis akan lari dari situ. Selamatlah. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja pernah begitu.
Ya, pada saat lagi munajat datang iblis. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahu, oh ini iblis ini. Ya, nah sehingga akhirnya enggak tergoda. Begitu. Ya, jangan bilang wah saya dapat wahyu nih. Nah, begitu. Wahyu dari mana? Ya. Nah, begitu. Jadi hati-hati. Ya, makanya wiridan ya itu zikir-zikir mesti ada dasar ilmunya yang mantap. Syariatnya harus kuat dulu. Ini kadang-kadang orang ngaji kagak, maunya wirid aja. Nah, salah juga. Wirid bagus, tapi ikutin dengan ngaji sehingga insya Allah nanti dasarnya jadi kuat. Nah, seperti itu. Makanya tangga-tangganya harus dilewati dulu tuh. Ya, ada tangga-tangganya. Kita jangan langsung ke hakikat aja. Udah bicara hakikat aja. Syariatnya belum, tarikatnya belum, udah hakikat. Ya, tetap tangganya harus kita awali dulu. Nah, seperti itu. Tempuh dari pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Abdullah bin Mas'ud merasa bingung nih. Waqala. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, ma yaqulu hadza sanam?" Apa yang dikatakan oleh berhala ini benar apa tuh? Lalu Nabi Muhammad berkata meyakinkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka Nabi Muhammad berkata, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, la takhaf, kamu jangan takut. Ya min hadza, daripada ini. Fa innahu syaitanun, dia itu setan." Tuh, jadi Abdullah bin Mas'ud langsung diyakinkan dengan ucapan Rasulullah, la takhaf min hadza fa innahu syaitan. Ya, jangan khawatir udah. Jangan takut, benar-benar omongan ini bukan sumbernya dari yang lain-lain kecuali dari setan yang masuk ke dalam berhala yang mereka sebut dengan Hubal. Tuh, begitu painu syaitan. Pan soropan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi tinggalkan tempat tersebut. Udah, Nabi pergi aja dari situ. Ya, pastaqbalahu fittariqi parisun. Lalu Nabi ketemu di satu jalan lagi mau pulang dengan Paris. Paris itu artinya orang yang berkendaraan, ya kuda, Paris namanya. Ada orang ya itu naik kuda. Tiba-tiba dia menjumpai Nabi, nemuin Nabi. Wa alai siyabu khudran. Ya, sementara dia memakai pakaian yang warnanya hijau, khidir. Khidir itu artinya hijau. Nabi Allah Khidir dan Nabi ya nama lakobnya Khidir. Ya, begitu. Namanya Balya. Ya, Balya bin Malkan namanya. Ya, kenapa disebut Nabi Allah Khidir? Karena setiap kali ya tempat apapun yang didatangi oleh oleh Nabi Allah Khidir, maka akan menumbuhkan kesuburan. Tuh, Nabi Allah Khidir tuh begitu. Sampai sekarang masih hidup Nabi Allah Khidir. Ya, masih hidup Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, ulama-ulama ya di Indonesia banyak yang didatangi nama Nabi Allah Khidir. Kalau kita dengar cerita-ceritanya, ya ada yang bernama Syekh ya Khalil Bangkalan tuh di Madura, itu dulu ya sering dia datengin sama malaikat ya sama Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, seperti itu. Murid-muridnya disuruh nemuin tuh Nabi Allah Khidir. Ada yang belajar sama Nabi Allah Khidir sehari pinter terus. Ya, seperti itu. Bahkan ada sampai saat ini ya seorang yang belajarnya gurunya langsung Nabi Allah Khidir alaihissalam. Masya Allah. Ada Pak. Ya, jadi beliau ngajinya sama siapa? Nabiullah Khidir. Masih punya guru, masih. Siapa gurunya? Itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Masya Allah. Itu begitu. Ya. Nah, ini ada seorang laki-laki penunggang kuda. Ya, Paris. Paris itu penunggang kuda. Ya, berpakaian hijau. Ya, nemuin Rasulullah. Dia sih bukan Nabi Khidir, bukan nih. Cuma pakaiannya hijau gitu. Ya, jadi pakaiannya hijau. Menemui Rasulullah, turun dari ya kendaraannya yaitu kudanya, panazzalaan parosihi, lalu laki-laki tersebut turun dari kudanya. Pasallama ala Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum. Fa'ajabahu, maka Nabi menjawabnya waalaikumsalam. Faqala, maka Nabi berkata, man anta ya raqib, siapa engkau wahai pengendara kuda?
kok ini salamnya fasih banget gitu. Ya, Nabi tuh tanya, siapa orang ini? Nggak dikenal sama Nabi. Ya, sebab sahabat Nabi yang baru masuk Islam ya baru bisa dihitung. Nah, ini siapa orang yang nggak dikenal tapi membaca salamnya fasih. Assalamualaikum. Nabi bilang waalaikumsalam. Lalu Nabi tanya, man anta ya raqib? Siapa engkau wahai pengendara kuda? Qad a'jabani salamuka, sungguh mengagumkan aku salamnya engkau alayya kepadaku. Faqala lahu, maka Faris laki-laki yang penunggang kuda tadi berkata kepada Nabi, ana min abnail jinni, saya dari keturunannya bangsa jin. Tuh. Jadi jin itu bisa berubah bentuk juga Bapak. Ya, Ibu Saudara. Ini dia berbentuk seperti manusia, penunggang kuda yang bajunya pakai baju warna apa? Hijau. Dibilang, ana min abnail jinni qad aslamtu, tapi saya sudah masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Fi zamanin Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Sekarang zaman Nabi Muhammad, masuk Islamnya pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Udah berapa ribu tahun tuh. Emang jin sama, nggak mati-mati juga. Ya, kecuali kalau dibunuh nanti. Ya, sama juga iblis juga nggak mati-mati, setan. Tapi kalau ada yang membunuh nanti ada. Ya, bisa juga mati. Tapi memang umurnya dipanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, itu kalau seandainya dari zaman Nabi Nuh, ya anak jin dari zaman itu udah bukan anak lagi tuh, udah sampai Nabi Muhammad. Masya Allah, dibilang begitu. Saya ini keturunannya jin. Ya, qad aslamtu, saya udah masuk Islam pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jin itu Bapak Ibu Saudara sama seperti manusia, ada yang Muslim, ada yang kafir. Makanya perintah Allah tuh ada. Apa perintah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya, untuk menyembah saya. Tuh begitu. Jadi tugas manusia sama tugas jin hidup ya di dunia ini sama perintahnya, untuk beribadah. Nah, makanya jin ada yang muslim, ada yang kafir. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kalau jin yang muslim, Masya Allah, ya itu kalau udah baik kepada seseorang, baik benar, dia siap berkhidmah. Makanya saya dulu punya guru di Cirebon. Ya, itu kata beliau, kalau saya lagi ngajar ngaji, ini santri saya bukan yang kelihatan aja katanya. Itu banyak banget tuh katanya santri saya. Itu siapa? Jin pada ngaji. Jin pada ngaji, jin baca Fathul Muin. Ya. Iya, jin baca Ibnu Aqil. Ya, jin baca Kifayatul Ahyar. Ya, itu begitu. Ya, jadi jin itu pada ngaji ternyata. Ya, jadi banyak itu. Ya, Masya Allah. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jin itu kalau sudah seneng, ya dia akan selalu berkhidmah. Ya, berkhidmah. Tapi kita jangan dibudakin sama jin. Jangan, bahaya. Nah, begitu. Jadi jangan mau dibudakin sama jin. Itu. Tapi banyak jin yang pada masuk Islam di zaman Rasulullah. Makanya dulu ada cerita namanya Masjid Jin. Ya, kemarin Pak Haji Abdullah sampai ke masjidnya. Oh, enggak sampai. Iya. Jadi di Masjid Jin, ada Masjid Jin. Ya, tapi yang sekarang sholat di situ bukan jin, ya manusia. Nah, begitu. Cuma ceritanya dulu di situ orang-orang tuh ya supaya ingin tahu ini Masjid Jin, karena dulu jin pernah ya mengucapkan 2 kalimat syahadat di situ, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi dekat Makla itu kawasannya, ya begitu. Jadi ya ada namanya Masjid Jin. Nah, sampai sekarang ya begitu-begitu juga sih, nggak ada ya perubahan sama sekali. Tetap ya, bentuknya masih seperti itu. Ya, jadi dibilang begitu, qad aslamtu fi zamanin Nuhin alaihissalam. Sungguh saya sudah masuk Islam pada zaman Nuh alaihissalam.
Lakin kuntu ghaiban an watoni, akan tetapi saya pernah menghilang dari tanah airku. Gitu. Jadi dia punya tanah air juga. Ya, saya lama mengembara, kagak datang-datang ke tanah airku. Palamma qadimtu, maka tatkala aku datang ke tempat kelahiran saya lagi, pawajadtu ahli bakiatan, maka aku temukan keluarga saya lagi pada nangis. Ya, dia lama nggak di situ, ditinggalin tempatnya. Nah, dia rindu juga nih jin, pulang kampung dah. Itu jin pulang kampung, ya. Gitu. Pas lagi pulang kampung diketemu sama keluarganya. Keluarganya lagi menangis. Bakiyah, istrinya lagi nangis. Ya, jadi jin punya istri juga. Ya, karena dia menikah juga, jin menikah. Ya, jadi ternyata lagi nangis istrinya, keluarganya. Pasa'altu minha, maka aku tanya apa penyebabnya. Ya, istrinya menangis, keluarganya pada nangis. Faqalat, maka keluarganya ya itu menjawab li kepada aku, amataro, kamu memang nggak tahu ya, anna musparon tuh setan muspar katanya. Kita tahu tuh setan muspar sona'a ma'a Muhammadin, melakukan sesuatu perbuatan di hadapan Nabi Muhammad alaihissalam yang menghinakan Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad. Itu benar-benar setan muspar, itu kebangetan banget tuh. Tuh, kata siapa? Kata keluarganya jin ya yang ada di situ. Ya, jadi dibilang begitu. Jadi menangis. Nah, ini suaminya jin yang baru saja pulang. Ya, setelah mendengar begitu, apa komentarnya? Falamma sami'tu, maka tatkala aku dengar istri saya, keluarga saya bicara begitu, bahwa setan muspar sudah mengganggu ya Nabi Muhammad dengan omongan yang sangat menyakitkan, mencaci maki, bahwa Muhammad tidak benar, jangan kamu dengerin omongan Muhammad. Ya, zahabtu, saya langsung pergi ya ala asarihi, ya mencari di mana dia itu. Dicari itu, muspar dicari. Akhirnya apa? Pakotal tuh, saya baru saja bunuh itu muspar. Ternyata muspar udah dibunuh. Ya, di mana dibunuhnya? Bainas Safa wal Marwah, adanya di sekitar Safa dan Marwah. Tuh, jadi ada pertandingan tuh, duet ya antara jin dengan setan. Akhirnya ya setan itu kalah, muspar terbunuh. Ya, terbunuhnya di mana? Di kawasan Safa dan Marwah. Wa hadza damuhu ala saifi, diunjukin sama Nabi Muhammad tuh. Nih darahnya di atas pedang saya. Tuh, kata itu jin di depan Nabi, nih ya Rasulullah, darahnya masih ada bekasnya di ya pedang saya. Wa raqsuhu fil mihlab, kemudian kepalanya itu ada di mihlab. Wa badanuhu matruhun bainas Safa wal Marwah, sementara badannya dilemparkan di antara kawasan Safa dan Marwah. Tuh, jadi dipenggal kepalanya ada di mihlab, badannya di mana? Di Safa Marwah. Wa suratuhu mislu suratil kalbi, ya bentuknya itu setan muspar seperti bentuk anjing. Ya, bentuknya seperti anjing. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maktu ra'si, kepalanya udah terpotong. Ya, jadi kepalanya udah terpotong. Jadi artinya itu ya udah terbunuh. Pasaran Nabi alaihi salatu wassalam. Senang Nabi mendengarnya. Pada Allahu bil khairi, maka dia ya mendoakan dengan hal-hal yang baik. Summa qala, kemudian ditanya, masmuk, ente namanya siapa emang jin? Gitu. Nabi tanya dah tuh. Ya, ente namanya siapa? Qala ismi, ya nama saya Mahir bin Abhar. Tuh, namanya Mahir bin Abhar. Ya, jadi namanya cakep juga nih, Mahir bin Abhar. Iya, jangan. Ya. Nama jin ini. Ya, Mahir bin Abhar. Wa maqami ala jabalin. Saya punya tempat di atas gunung. Gunung apa? Turisina. Tuh, makanya pantas kalau di dekat-dekat gunung banyak jin banyak ya. Nah, begitu. Jadi tempat saya ada di Jabal Turisina. Ya, ternyata memang yang begini ada Bapak Saudara. Gitu. Jadi di kawasan dekat Al-Falah aja tuh
Ya, itu kan ada lapangan tuh. Itu dulu tempat konferensinya jin internasional. Iya. Jadi di situ tempat konferensi jin internasional. Dulu sampai-sampai kiai dari Cirebon didatangkan tuh. Ya, tapi berat juga. Nah, seperti itu. Ya, awal-awal tuh, masya Allah, berat itu. Ya, pernah santri tidur di sini, tiba-tiba bangun di mana-mana. Ya, begitu. Bukan sekali, banyak. Ya, tapi alhamdulillah, lama-lama, ya, sekarang udah alhamdulillah aman. Nah, seperti itu. Emang tempatnya jin di situ. Ya, masya Allah, itu begitu. Ya, memang jin itu ada. Ya, jin itu ada, Bapak Saudara, dan dia mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Nah, begitu. Ya, setan ada nggak? Setan ada. Itu memang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu biasanya jin itu tempatnya di mana? Di jabal, di pegunungan. Nah, ini termasuk dia bilang, saya tempat saya di mana? Di Jabal Turisina. Nah, di Jabal Turisina. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya, kalau jin itu yang tadi saya bilang, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir gitu. Tapi kalau yang namanya setan itu semuanya kafir karena anak keturunan dari iblis. Ya, memang iblis dulu di depan Allah bilang, ya Allah, jangan matikan saya beserta keturunan-keturunan saya. Ya, panjangin umur kami semuanya. Saya mau goda manusia. Nah, begitu. Jadi dia sifatnya memang jahat. Tapi kalau jin enggak semuanya jahat. Ada yang baik, ada yang ya tidak baik. Sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau setan, iblis itu semuanya ya jahat, ingin menyesatkan manusia. Kalau jin banyak yang membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini ceritanya. Ya, dia termasuk udah masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi ya, jin itu juga banyak yang membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikenalan tuh. Ya, nama saya ya Mahir bin Abhar. Tempat saya di Jabal Turi Sina. Tuh, karena memang dia jauh dari mana? Dari tempat dulu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Turi Sina kan di zaman Nabi Musa tuh. Iya, pada saat Nabi Musa dapat apa? Dapat wahyu di Bukit Turi Sina. Nah, seperti itu. Jadi jauh dari Mekah dan Madinah saat itu. Saya kira cukup ya. Mau dihabisin udah siang nih. Ya, nanti baru summa qala dah. Ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa selalu diberikan kesehatan panjang umur. Ya, mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam mengisi kegiatan pengajian subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.